Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang Jakwi Radar, dan ketemu kembali di Radar Tegal Show. Dan kali ini bareng saya Nia Andok Ceplok, kita akan bahas mengenai air bersih. Dan tentu saja sudah ada narasumber di sini bareng dengan Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal, dan sudah hadir. Selamat pagi untuk Pak Afif Gunarso SE, dan beliau selaku Kabak Hubungan Langganan ya. Dan kemudian di sebelah kiri saya tepatnya ya. Ini ada Pak Nandang Indradani ST. Beliau adalah Kepala Bagian Teknik. Selamat pagi. Mikrofonnya jangan lupa dipakai. Selamat pagi. Ya, pagi, salam sehat Pak Afif, semuanya. Sehat semuanya ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dan air bersih. Apa kalau ngomongin air bersih itu tentu secara pribadi saya pun air itu merupakan kebutuhan yang sangat-sangat kita butuhkan gitu ya Pak. Apalagi kayak dengan kehidupan sehari-hari. Entah itu untuk minum, mandi, cuci pakaian gitu ya. Cuma terkadang nggak tahu nih Pak, kalau ngomongin tentang air bersih, sekilas saya hanya ngelihat airnya aja mungkin dari tingkat kejernihannya saja, seperti itu ya Pak ya. Bahkan kita nggak pernah sadar kalau air itu tuh sehat nggak sih gitu ya. Kaitannya lebih lama, biasanya menimbulkan gatal-gatal, seperti itu ya Pak ya. Nah, Jakwi Radar kali ini kita mau kupas tuntas mengenai air bersih. Nah, kalau air bersih sendiri itu apa sebenarnya sih Pak? Boleh dari Pak Afif atau Pak Nandang untuk menjelaskan, silakan. Oke, terima kasih Mbak Nia Andok Ceplok. Sebetulnya lebih ke air minum ya. Air minum. Ya, kalau tadi betul, kalau air bersih itu kan bening udah bersih, sehat tidaknya belum tentu. Iya. Tapi kalau air minum itu air minum itu dengan atau tanpa proses pengolahan, itu airnya sudah layak menurut kesehatan dan sudah layak minum, itu namanya air minum. Dan saat ini Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal itu juga sebagai pengelola air minum yang mungkin untuk dikonsumsi ke pelanggan itu. Tuh, kalau berarti yang dikasih sama Perumda itu adalah air minum atau air bersih. Ya. Air minum yang bersih. Air minum yang bersih dan air bersih yang layak diminum sebetulnya. Itu karena mau tidak ya? mau kita harus mengikuti peraturan yang untuk Perumda Air Minum Tirta Ayu itu, peraturannya dari itu Permenkes 492 tahun 2010. Yeah. Nah, jadi airnya harus layak minum itu. Itu, ya. Kemudian mengapa air dianggap ini sangat penting bagi kelangsungan dari kehidupan manusia itu sendiri, Pak? Mungkin sedikit nambahi juga yang tadi tentang silakan, air bersih sama air minum. Memang ada dua kriteria. Yang pertama air bersih dan yang kedua adalah air aman minum. Air bersih dan air aman minum. Karena parameternya juga berbeda. Kalau air bersih itu adalah kita mengikuti Permenkes 320. Iya. Sedangkan kalau kita karena bagian dari komitmen daripada pemerintah untuk sampai kita menjaga sampai ke keran pelanggan itu adalah aman untuk diminum, kita menggunakan Permenkes 492. Jadi memang ada dua, air bersih dan air minum. Air bersih dan air minum. Beda nggak sih Pak? Berbeda. Iya. Boleh parameternya dijelaskan? Berbeda-beda. Jadi baik secara fisik airnya, juga kimianya maupun secara biologinya. Itu Permenkes 492 itu parameternya lebih diperketat. Karena itu untuk langsung konsumsi ke masyarakat, langsung diminum buat masak. Tapi dengan seperti air sungai atau apa, mungkin itu parameternya kan berbeda. Jadi baku mutu airnya berbeda-beda juga. Jadi kriteria ada air bersih, air minum itu kan memang kriterianya berbeda-beda, parameternya juga berbeda-beda pula. Itu. Begitu Jakwi Radar ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan untuk kandungannya seperti apa ya Pak ya. Nah, kalau untuk syarat air minum yang bersih Pak, syarat air minum yang bersih itu harus yang seperti apa Pak?
Kalau air minum itu kan tadi sudah diatur di Permenkes 492/2010. Fisikanya, kimianya, mikrobiologinya, serta radioaktifnya itu harus standar sesuai dengan parameter standar yang dikeluarkan oleh Permenkes 492 itu. Iya. Jadi ada proses-proses pengolahan dari mulai sumber mata air ke reservoir sampai ke bawah itu sesuai dengan ketentuan. Minimal berarti standarnya harus sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Permenkes 492 itu. Ada beberapa standar dari tadi mungkin kalau yang untuk fisiknya ada E. coli-nya, terus dan yang lain-lain termasuk mungkin arsen, kadmium, selenium dan lain sebagainya. Tapi parameternya berbagian itu sesuai standar dengan yang ditentukan. Ya, mungkin kalau angkanya agak ribet juga lah, karena memang banyak juga. Betul. Ada agak banyak juga. Jadi nggak bawa contekan juga ya. Yang jelas, yang jelas standarnya itu memenuhi baku mutu standar yang ditentukan itu nanti sudah masuk ke tadi disampaikan Pak Habib, ada persyaratan air bersih dan persyaratan air minum. Berbeda antara persyaratan dengan air bersih dan persyaratan air minum. Kita berusaha untuk mencapai atau menuju ke persyaratan air minum. Karena di Permenkesnya untuk BDM itu harus memenuhi yang 492 itu, yang 2010 itu harus air minum. Makanya setiap bulan kita mesti melakukan pengecekan secara internal dan eksternal. Itu pasti dikawal dengan teman-teman dari Dinkes untuk pengecekannya. Jadi diusahakan untuk selalu memenuhi persyaratan tersebut. Oke. Baik, Jagorader, kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap untuk Ratek Show, Radar Tegal Show. Kembali masih di Ratek Show, tentu saja bersama dengan Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Ada Pak Afif dan juga Pak Anandang seputar tentang air bersih, Jagorader ya. Dan kembali nih Pak, kalau ngomongin air bersih, batasan-batasan sumber air yang bersih itu juga aman itu yang seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, kalau batasan-batasan sebetulnya kan menurut klasifikasi. Misalnya air sungai, air sungai standar baku mutunya juga berbeda-beda, gitu. Jadi kalau untuk pengolahan seperti yang kita, baku mutunya juga berbeda pula. Artinya mana spesifikasi yang memang untuk konsumsi masyarakat untuk masak, minum, makan itu adalah ada baku mutu tertentu. Jadi seperti sungai itu kan baku mutunya juga spesifikasinya tertentu karena penggunaannya juga berbeda-beda. Itu berbeda-beda karena untuk sungai pun sebetulnya baku mutu yang standar secara nasional itu belum ada, karena klasifikasi baku mutunya baru klasifikasi yang kedua. Itu jadi masing-masing sungai mungkin yang di perkotaan atau di pedesaan itu berbeda-beda juga. Itu. Jadi karena kita adalah sistem pengolahan air minum, otomatis baku mutunya adalah baku mutu air minum. Itu begitu ya, dengan parameter tertentu. Tentunya yang harus kita uji apakah itu layak atau tidak, aman atau tidak sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Begitu ya, Jagorader. Jadi mungkin nambah kalau pertanyaan ke sumber air yang bersih dan sehat itu seperti apa? Betul. Karena memang dari sumber kita kan kebetulan di Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal itu menggunakan 99% bahkan dari air mata air ya, yang terletak di Bumi Jawa dan Bojong. Nah, untuk menentukan sehat apa tidaknya kan kita ada pengecekan. Dicek, lah nanti setelah dicek tadi standarnya dari sumber mata air. Mungkin kalau langsung saat minum di sumber mata air kayaknya nggak mungkin juga kan. Dan nanti setelah dapat hasil apa yang terkandung di dalam itu nanti untuk menentukan
treatment apa yang harus kita lakukan ya, Pak, ya? lakukan. Nanti baru di reservoir kita melakukan treatment di pengolahan itu, walaupun tadi pakainya mata air, kita perlu treatment nanti untuk outnya ke pelanggan itu biar sudah layak minum. Tapi kalau langsung dari sumbernya pasti kita tadi itu setiap bulan pasti kita ngecek apa aja kandungan-kandungan yang ada di sumber mata air itu ya. Kalau bersih sih pasti bersih, pasti. Tapi Suka kalau berubah nggak sih Pak kandungannya itu kan harus monitoring kan Pak, nggak sekali kemudian diolah selesai atau gimana Pak? Mungkin ya, ada jarak berapa lama untuk ngecek lagi atau kandungannya tetap sama? Kandungannya hampir sama. Pengecekan tuh kadang-kadang kalau di sumber tuh hanya dilakukan kita 1 kali dalam 1 bulan. Dan nanti kita di sumber dilakukan itu kandungannya apa. Rata-rata di sumber mata air itu lebih ke E. coli-nya. Ya, E. coli-nya itu zatnya yang biasanya kan lebih ke karena sumber mata airnya agak di bawah pemukiman. Nah itu nanti apa yang kita lakukan di reservoir ya, di reservoir kita treatment. Kita walaupun tidak pengolahan langsung tetap kita tadi disinfektan, melakukan klorinasi, pembubuhan zat-zat yang untuk membunuh bakteri, kuman, mikrobiologi, kimia dan fisika untuk menetralisir itu kita lakukan di reservoir. Jadi ke pelanggannya harus kita sudah sehat. Dan juga nanti ada pengukuran berapa kilo di pertengahan atau di ujung pelanggan yang sisa klornya tersisa berapa, minimal harus 0,03 tersisa, jangan sampai lebih, itu bentuk layak minumnya. Nah, itu kita tetap lakukan di setiap bulannya. Rata-rata yang di sumber tidak berubah-ubah sih. Kecuali mungkin kalau pas ada bencana lah itu. Kalau normal sih enggak. Oke. Dan sementara untuk Kabupaten Tegal ini memang ngambil sumbernya hanya di Bumi Jawa atau bisa di tempat lain sebenarnya Pak? Saat ini yang kita ambil di Kecamatan Bumi Jawa dan Kecamatan Wujung. Ya. Baru itu yang memang layak untuk digunakan? Ya bukan yang layak digunakan, adanya sumber mata air di daerah situ. Kalau di wilayah lain ada, kita pakai yang lain juga. Yang dekat juga ya Pak ya? Karena kita sudah melakukan saat juga untuk pengambilan air sumur ya, karena mungkin sumbernya sudah mulai berkurang air sumur ya. Saat ini bukan tidak layak tapi lebih ke kuantitas airnya yang tidak mencukupi kebutuhannya. Karena yang dibutuhkan kita per sumber itu mungkin sekitar 5 sampai 10 liter per detik, hanya dapat 2, kan nanti lebih ke banyak biaya operasionalnya. Nah, itu belum ada. Oke, jadi begitu ya. Baik, terus kemudian kalau contoh dari air yang dimana dapat dikonsumsi oleh manusia nih Pak? Itu dari persyaratan air bersih atau air minum itu kan pertama tadi 3B ya, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau ya. Tapi sekarang kalau sudah klorinasi itu ada sedikit bau-bau kaporit lah. Nah, maksud baunya itu bukan bau kaporit. Nah itu untuk awal persyaratan itu. Tapi kalau untuk nanti layak minum atau tidaknya juga kita melakukan pengetesan. Tidak langsung ketika air cur misalkan layak apa tidak, itu dilakukan kita pengetesan atau pengujian kualitas air itu, baku mutunya sesuai tadi Permenkes 492/2010 itu kita melakukan secara internal juga ya, secara eksternal ya, ada lab Kesda, labnya dari Dinas Kesehatan Daerah dan juga lab provinsi kan sampai ke balai juga. Nah untuk mengatasi itu apakah air PDAM Kabupaten Tegal atau Perumda Air Minum Kabupaten Tegal layak untuk dikonsumsi, dikeluarkan dari kerannya itu. Nah, itu ada dari beliau dari hasil pengecekan itu diambil sampel-sampel di semua kecamatan yang ada pelanggan air minumnya, itu diambil sampelnya untuk menentukan bahwa itu layak minum apa tidak. Alhamdulillah yang kita ambil saat ini mungkin sekitar 96% itu sudah layak diminum. Karena mungkin ada yang tidak layak itu bukan karena airnya yang dari perumdanya itu. Ya mohon maaf, kadang-kadang si pelanggannya itu sendiri menggabungkan dengan sanyo. Digabungkan dengan air yang mereka bor yang sendiri. Lain ya Pak ya. Iya, nah ketika air PDAM-nya pas ada gangguan mati, kadang-kadang si air tersebut masuk ke dalam ke pipanya PDAM. Makanya kadang seperti itu. Tapi kalau misalkan dari mulai tadi sumber urut-urutannya ke reservoir, terus ke jaringannya distribusi utamanya, kita pengecekan itu sudah sehat. Setelah ke pelanggan juga kadang yang kita ambil itu layak karena secara Permenkes 492 itu sudah dites dengan oleh teman-teman lab Kesda
baik di daerah ataupun di provinsi itu layak dan memenuhi syarat. Oke. Nah, walaupun ada mungkin 1-2 yang TMS juga setelah diteliti atau diselidiki ternyata di wilayah tersebut itu ada beberapa rumah yang digabungkan dengan sanyo mungkin gitu ya. Mungkin ketika air PDM kan kayak mati ya. Terus malah justru air sanyonya yang masuk ke jaringan PDM. Nah pas pengetesan mungkin tercampur dengan air itu. Begitu ya Pak ya? Bisa terjadi seperti itu. Tapi saya pernah tuh Pak, waktu itu habis kayak ada perbaikan gitu ya Pak ya, agak sedikit lama. Cuma kok setelah dibuka airnya tuh agak sedikit keruh. Itu kenapa Pak? Nah, kalau di sini lebih ke SOP-nya kadang perbaikan ya kan. Mohon maaf, kami tidak bisa itu perbaikan kami ataupun dari instansi lain karena kebetulan perusahaan daerah air minum Kabupaten Tegal itu memakai airnya dari 75% itu masih ketergantungan dari perusahaan daerah air bersih ya. Dan sisanya kita. Nah itu ada perbaikan, itu ada 2 perbaikan. Biasanya perbaikan yang dilakukan perusahaan daerah air minum atau perusahaan daerah air bersih. Kalau saya kira keruhnya itu mungkin karena lebih ke SOP-nya ada yang nggak terlupakan. Biasanya kalau perbaikan dimatikan air, memotong pipa ditutup dulu ya. Ada mungkin kadang-kadang tanpa dipotong dulu langsung tanpa ditutup langsung dipotong. Nanti ada banyak yang keruh ke situ. Tapi insya Allah kami selalu melakukan ketika habis perbaikan itu kami flashing pipa. Jadi buang air yang kotor-kotor dulu. Ya mungkin pas flashingnya nggak maksimal di dalam yang sudah ngendapnya itu mungkin bisa masuk ke, itu salah satu tantangan kami ke depannya untuk tidak seperti itu karena memang banyak juga komplain ketika habis perbaikan itu biasanya agak keruh. Airnya keruh. Betul. Tapi itu sebuah tantangan kami bahwa ke depannya kami harus bisa ketika setelah perbaikan air tidak keruh. Nah, tetap jernih ya Pak ya. Di situ dan kami pun sekarang sedang melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kadang-kadang ya namanya di lapangan kadang pagi sampai malam masih lembur, termasuk hari ini juga ini dari tadi malam sampai pagi ini masih pada flashing karena kebetulan dari perusahaan daerah bersih ada perbaikan mati. Mudah-mudahan nanti udah agak mulai mendingan lah, nggak terlalu keruh. Oke. Baik, Cek Wirader seputar air bersih, tentu saja jangan kemana-mana bersama dengan Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Baik, Cek Wirader masih bersama dengan Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal tentu di Ratek Show untuk kesempatan hari ini ya. Baik Pak Nandang, ada Pak Afif juga, kita balik lagi nih Pak soal air bersih ya. Kenapa sekarang kok kuantitas dan kualitas dari air itu dapat berkurang nih Pak? Ya, kualitas dan kuantitas sebetulnya kalau ketersediaan air di muka bumi ini kan sebetulnya tetap ya. Cuma siklusnya aja ya perubahannya nanti berbeda. Betul, Pak. Itu dan kualitas pun itu tergantung dari aktivitas daripada masyarakatnya. Gitu. Jadi kualitas air terutama mungkin kita secara umum dulu ya. Mungkin di sungai sekarang di bantaran sungai itu masyarakat kan sering buang sampah di situ. Sampah betul. Kan itu banyak sekali polutan-polutan yang akhirnya mempengaruhi dari kualitas air tersebut. Itu. Terus kalau kita di mata air kita pola hidup dan pola aktivitas masyarakat juga sangat berpengaruh dengan mata air tersebut. Seperti kita di mata air itu kebetulan kita kan pertanian. Nah di situ masyarakat itu banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia, umpamanya kita pakai pestisida atau apa. Itu saat hujan itu kan terbawa masuk ke air juga. Itu kan juga mempengaruhi kualitas dari air tersebut. Karena di situ juga ada organik dan senyawa-senyawa kimia yang bisa mencemari kualitas air tersebut. Tapi masyarakat juga harus tenang karena kita juga sudah dengan pelayanan air minumnya yang setiap bulan kita selalu uji. Tapi kita juga menghimbau masyarakat juga menggunakan pola-pola hidup yang sehat juga. Itu kita sama-sama bareng menjaga kualitas air tersebut.
Untuk tentunya untuk kesehatan kita semua. Oke. Dan dalam jangka panjang mungkin untuk generasi-generasi yang akan datang. Betul. Iya, iya. Ya, kemudian kembali mengenai air bersih. Di PDAM jelas dong airnya bersih gitu ya, Pak. Terus bedanya apa dengan air yang lain, Pak? Oh, mungkin kembali lagi dengan parameter yang tadi, yang dari awal itu, yang komitmen kita dengan baku mutu air yang air layak minum itu yang 492 dengan air-air yang lain. Mungkin air-air yang lain secara fisik mungkin hampir sama. Mungkin tidak berwarna, tidak berbau, itu secara fisik mungkin sama. Tapi kalau kita uji dengan parameter yang lain, mungkin kimianya atau biologinya mungkin itu akan berbeda. Dan berarti pembuktiannya harus seperti apa nih Pak kalau air PDAM itu ternyata dijamin bersih? Iya, tadi mungkin perbedaan juga pasti berbeda ya. Karena dari PDAM itu kan tadi menurut treatment juga ada pengujian dari Labkesda dari Dinas Kesehatan bahwa air yang PDAM itu tadi harus lebih baku mutunya lebih ke layak minum kan. Sedangkan kalau dari umum itu kan kita ngebor sumur masuk langsung konsumsi. Tanpa ada pengujian, kaporit aja enggak ya, apalagi pengujian. Begitupun mungkin yang dari sungai dipakai langsung sama orang, ya juga tanpa pengujian juga. Mereka tahunya bahwa air itu bersih karena kelihatan bening. Nah, kalau keruh kan coklat, kelihatan bening. Tapi itu air layak minum apa tidaknya? Kalau untuk layak minum langsung kan belum tentu juga karena belum ada pengujian. Kalau kita udah ada pengujian, tapi lebih ke menjaga keamanannya biasanya lebih digodok kan pasti. Digodok, direbus dulu setelah matang di atas 180 derajat atau mungkin nanti baru diminum, itu amannya di situ. Tapi kalau langsung konsumsi saya kira kalau dari yang umum itu ya lebih baik janganlah. Kalau dari sumur langsung kan nggak mungkin minum. Walaupun toh gitu. Secara layak minumnya pasti belum layak. Kalau dari yang umum dimanfaatkan warga, baik dari ngebor atau mengambil dari sungai, karena saya yakin tidak ada pengujian atau pengetesan dari Dinas Kesehatan. Nah, tapi kan kalau secara awam seperti saya, ketika membedakan mungkin air sumur dengan air PDAM, nggak mungkin dong Pak kalau air PDAM saya bawa untuk dua air ini saya uji gitu kan. Kalau secara secara gampangannya orang mengetahui bahwasanya air PDAM ini dijamin air yang bersih dan sehat itu gimana Pak? Atau mungkin jangka panjang? Ya karena jaminan itu lebih ke kita selalu mengadakan uji kualitas setiap bulannya. Jadi bahwa yang menyatakan bahwa itu layak itu bukan kami, tapi lebih ke penguji dari Dinas Kesehatan tadi, Labkesda. Walaupun kita punya alat uji, tetapi ketika alat uji atau hasil pengujian kita keluarkan sendiri, itu tanpa ada legalitas lah. Kalau kita cerita legalitas dari Dinas Kesehatan ya mungkin diragukan walaupun alat itu sudah pasti bagus, tapi yang kita pakai hasil pengujian dari Dinas Kesehatan. Gitu. Jadi yang menyatakan bahwa itu layak atau tidak pun sebetulnya tidak ke kami, tapi lebih ke dari mereka yang uji. Ya, kalau kami bisa aja nih sehat kan gitu. Tapi kalau setelah diuji ternyata enggak kan gitu. Jadi mungkin, mereka justru yang menyatakan itu yang dari luar, yang dari kesehatan. Gitu Pak, mungkin ada begini, efek ataupun ketika kita menggunakan air yang bukan PDAM gitu ya Pak ya. Ada efek jangka panjang nggak sih yang ternyata pembuktian itu bisa untuk kita secara orang awam gitu Pak? Ya pasti. Ya karena saya bukan orang kesehatan, tapi lebih ke tadi diare, kadang-kadang ke ginjal itu, Pak. Ke ginjal karena tadi ada pengerakan, karena penyakit kulit. Yang paling gampang itu karena saya dulu sebelum pakai air PDAM pun saya pakai air sumur. Air sumur itu bening banget. Tapi ketika saya godok di panci itu jangka setengah tahun itu si panci itu udah ngerak. Itu kalau kita misalkan untuk gampang membedakan, karena kalau dari penyakit kan yang minum air PDAM aja ada yang sakit. Lebih ke pola hidup kan. Nah, kalau untuk kesehatan itu lebih ke pola hidup, tapi lebih kalau yang dari sumur tuh ya mungkin lebih ke ginjalnya yang nyerang seperti itu. Karena tadi pengerakan juga saya nggodok air di panci, air sumur dengan air PDAM dalam jangka waktu setengah tahun, air PDAM pancinya masih utuh, tapi yang air sumur itu sudah ada ngerak sekitar antara setengah sampai 1 sentimeter itu udah ada keraknya. Berarti memang
kandungan zat besinya tinggi di wilayah Kabupaten Tegal terutama ya, atau apalagi di Kota Tegal yang agak payau juga kan dekat laut tuh. Itu pembuktiannya, pembuktian untuk seperti saya orang awam nggak ngerti gitu Pak. Baik, ngomongin tentang air bersih kembali, air bersihnya PDAM itu kan terkadang berbau nih Pak, iya kan, berbau kaporit. Aman untuk dikonsumsi sehari-hari atau enggak? Insya Allah aman karena justru kaporit itu baunya itu kan karena memang tadi kita kasih pembubuhan itu pakainya kaporit. Tapi tadi ada jarak toleran aman apa tidaknya itu kan kita ukur juga ya. Kalau baunya terlalu menyengat ya mungkin juga ya diminum juga nggak enak ya. Tapi pasti ada bau. Tapi kalau untuk aman biar tidak kelihatan bau itu biasanya lebih ke kita masukkan ke ember dulu, nanti 2-3 jam diendapkan, hilang baunya, digodok, bisa itu. Bisa. Kadang-kadang yang terasa bau itu langsung kadang masak nyari gampangnya aja dan nyari cepet. Buka keran langsung dikeluarin ke panci, digodok. Itu baunya biasanya terasa. Tapi kalau udah masuk ember dulu, dibuka, ya paling antara 1 jam 2 jam itu udah nggak bau. Bau. Nggak ada rencana biar baunya wangi gitu Pak. Nah itu kalau itu seharusnya memang yang nyuangkan Mbak Nia itu harusnya biar baunya wangi. Kan biar nggak ada komplain juga. Mungkin nantilah diciptakan hal yang baru ya Pak ya. Ya wes, baik Jack Wiradar, masih ada satu sesi lagi bersama dengan Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Jangan kemana-mana, tetap di Ratek Show. Baik, terima kasih Jack Wiradar yang terus masih pantau kita ya. Dan ini nggak terasa sesi terakhir ya Pak Afif, Pak Nandang gitu. Nah, kalau manfaat air PDAM berklorinasi berhubungan dengan kualitas kesehatan masyarakat itu yang seperti apa Pak? Ya. Hubungannya adalah proses klorinasi tersebut adalah kan proses untuk meningkatkan kualitas air. Iya. Air itu biar aman untuk konsumsi. Makanya otomatis itu ada signifikan dengan peningkatan kesehatan masyarakat dengan penggunaan air tersebut. Itu contohnya adalah bakteri-bakteri atau virus yang ada di air seperti bakteri disentri, bakteri penyakit kulit atau apa itu bisa kita hilangkan. Itu otomatis dengan adanya virus dan bakteri yang sudah kita netralisir, otomatis masyarakat yang mengkonsumsi pun aman dari penyakit-penyakit tersebut. Itu otomatis juga kualitas dari kesehatan masyarakat juga bisa kita jaga. Itu. Oke. Tapi berarti begini ya Pak, kalau misalkan dari segi air kita dari PDAM sudah coba untuk berklorinasi, tujuannya adalah untuk biar sehat ya Pak. Kalau orangnya sendiri itu tidak menerapkan hidup sehat itu gimana Pak? Itu makanya yang utama kan dengan kita komitmen kita menyediakan air yang aman untuk konsumsi, otomatis harus dibarengi dengan pola hidup masyarakat bersih. Pola hidup bersih masyarakat ini juga harus kita budayakan. Jadi mudah-mudahan sinergi dari kita dan pola hidup dari masyarakat itu bisa bersinergi yang akhirnya bisa meningkatkan dari kualitas kesehatan masyarakat tersebut. Itu adalah keinginan kita bersama lah. Oke, jadi gitu ya Jack Wiradar, jangan males mandi 2 hari sekali, airnya yang disalahin ya. Dia udah pakai PDAM loh, tapi mandinya 2 hari sekali. 3 kali. 2 hari sekali. Nah itu, sama aja dong Pak ya. Oke, ada Pak Nandang ingin menambahkan di sesi terakhir ini himbauan untuk Jack Wiradar, silakan Pak. Ya mungkin dikit aja tambahannya, karena memang tadi kita berusaha untuk meningkatkan kualitas air, mengikuti Permenkes 492 2010 bahwa airnya itu harus sudah layak minum ketika dikeluarkan dari keran ya. Balik mungkin ke masyarakat umumnya, khususnya para pelanggan PDAM Kabupaten Tegal, jangan sungkan-sungkan menginformasikan atau mengadukan ketika ada ketidaknormalan dalam air tersebut. Misalkan tadi yang disampaikan Mbak Nia bahwa kalau habis perbaikan saya buka keran airnya kotor. Itu kotor itu sampaikan ke PDAM biar cepat nanti ditanggulangi. Begitupun misalkan ada masyarakat atau pelanggan
melihat ada kebocoran-bocoran pipa di wilayahnya atau pas lewat, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan. Iya. Karena untuk meningkatkan kualitas air kita, kuantitas air kita, ya kita meningkatkan juga pelayanan terhadap masyarakat. Nah, karena memang misalnya kita juga pelayanan prima ya. Walaupun berbagai karakter masyarakat, ketika kalau menuju puas banget itu kayaknya susah lah ya. Ya karena Betul. puasnya itu kan masing-masing yang terpuaskan dan tidak terpuaskan Iya. masing-masing. Yang jelas kami mohon aja tadi ke pelanggan, terutamanya kepedulian juga dari pelanggan, bahwa ketika ada yang menurut pelanggan itu tidak layak ataupun ada yang tidak cocok, untuk komplain ke kami, untuk menyampaikan ke kami, biar kami menindaklanjuti komplainan tersebut. Tadi untuk di samping untuk meningkatkan kualitas air, juga meningkatkan pelayanan kita terhadap pelanggan pada Kabupaten Tegal. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Si Pak Afif waktunya, Pak Nandang juga waktunya sudah hadir di sini. Sama-sama. Baik, Jago Radar, jadi jangan lupa ya, kalau misalkan Anda ada jaringan PDAM, pasang aja, karena airnya dijamin air bersih. Begitu ya. Dan kita pamit, selamat siang untuk Red Text Show kali ini. Saya Nia Andok Ceplok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.